Kota Batu Putih terkenal dengan dua hal, yaitu tambang pualamnya yang luas dan Tuan Yu sang pemahat legendaris. Orang bilang Tuan Yu tidak memahat batu, melainkan membebaskan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Patung-patung karyanya menghiasi taman-taman istana dan kuil-kuil besar. Setiap lekuk tubuh patungnya tampak begitu nyata, seolah-olah mereka hanya sedang menahan napas sejenak. Namun, ada harga untuk kejeniusan itu. Tuan Yu adalah pria yang dingin dan penyendiri. Bengkelnya yang besar di ujung kota selalu tertutup debu putih dan keheningan. Tidak ada murid yang tahan belajar darinya. Mereka bilang, mata Tuan Yu lebih menakutkan daripada palu besinya. Dia tidak melihat manusia sebagai makhluk hidup, dia melihat mereka sebagai bongkahan materi yang belum sempurna. Suatu hari, seorang penari terkenal bernama Lian datang ke kota Batu Putih. Kecantikan Lian tersohor di seluruh kekaisaran. Gerakannya seringan kapas dan senyumnya bisa meluluhkan hati para jenderal perang. Dia datang dengan satu tujuan, yaitu meminta Tuan Yu membuatkan patung dirinya. Lian ingin kecantikannya abadi sebelum waktu merenggutnya. Dia tiba di gerbang bengkel Tuan Yu pada suatu sore yang mendung. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan. Tuan Yu berdiri di sana. Dia mengenakan jubah kerja yang kotor oleh serbuk batu. Wajahnya kaku dan matanya yang tajam langsung memindai Lian dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lian merasa tidak nyaman. Dia terbiasa ditatap dengan kekaguman dan hasrat. Namun tatapan Tuan Yu berbeda. Pria itu menatapnya seperti seorang tukang daging yang sedang menilai kualitas potongan daging di pasar. Atau mungkin seperti seorang arsitek yang melihat struktur bangunan yang akan diruntuhkan. "Saya ingin Anda memahat saya," kata Lian sambil berusaha menyembunyikan kegugupannya. Tuan Yu tidak menjawab. Dia berjalan mengelilingi Lian. Tangannya yang kasar terulur dan menyentuh bahu Lian. Sentuhannya dingin dan klinis. Dia menekan tulang selangka Lian, lalu meraba garis rahangnya. Lian menahan napas. Dia merasa dirinya bukan lagi manusia di hadapan pria ini, melainkan sebuah objek. "Tulangmu bagus," kata Tuan Yu akhirnya. Suaranya kering seperti gesekan dua batu. "Tetapi dagingmu lemah, kecantikanmu hanya di permukaan." "Saya akan membayar berapapun," kata Lian. Tuan Yu berbalik dan berjalan kembali ke dalam bengkelnya yang gelap. "Uang tidak bisa membeli keabadian," katanya tanpa menoleh. "Namun aku sedang mencari mahakarya, wajahmu memiliki proporsi yang langka. Aku akan melakukannya." Lian tersenyum lega. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Tuan Yu memberikan satu syarat. Lian harus tinggal di bengkel itu selama proses pembuatan patung. Dia tidak boleh keluar dan tidak boleh ada orang lain yang masuk. Tuan Yu berkata, dia membutuhkan konsentrasi mutlak. Dia berkata proses ini membutuhkan penyatuan antara subjek dan seniman. Lian yang terobsesi dengan warisannya sendiri menyetujuinya. Hari pertama dimulai. Tuan Yu membawa Lian ke ruang tengah bengkel. Di sana berdiri sebuah bongkahan batu pualam putih yang sangat besar. Batu itu murni, tanpa cacat sedikit pun. "Berdirilah di sana," perintah Tuan Yu. "Jangan bergerak." Lian berpose. Dia mengambil pose tarian andalannya dengan satu tangan melentik ke atas dan kaki menyilang. Itu adalah pose yang sulit, tetapi dia adalah penari terlatih. Dia bisa menahannya berjam-jam. Tuan Yu mengambil palu dan pahatnya. Alat-alat itu terlihat tua. Gagangnya terbuat dari kayu hitam yang sudah licin karena sering dipakai. Mata pahatnya berkilau aneh di bawah cahaya lentera yang redup. Dia mulai bekerja. Ting, ting, ting. Suara pahat yang memukul batu bergema di ruangan besar itu. Iramanya stabil dan hipnotis. Setiap pukulan membuat serpihan batu putih beterbangan seperti salju. Lian memperhatikan Tuan Yu bekerja. Pria itu tampak berubah saat memegang pahat. Matanya yang dingin kini menyala dengan api fanatik. Dia bergerak cepat mengelilingi batu itu seolah sedang bertarung melawannya. 1 jam berlalu, 2 jam. Lian mulai merasa lelah, kakinya gemetar.
Keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun anehnya, rasa lelah itu terasa lebih berat daripada biasanya. Bukan sekedar pegal otot, dia merasa seolah-olah tenaganya sedang disedot keluar. "Istirahatlah," kata Tuan Yu tiba-tiba. Lian menjatuhkan tangannya dan duduk di lantai. Dia terengah-engah. Dia merasa pusing. Tuan Yu tidak melihatnya. Dia sibuk mengusap permukaan batu yang baru saja dia kerjakan. Dia tersenyum tipis. Itu adalah pertama kalinya Lian melihatnya tersenyum, dan itu membuatnya merinding. Lian melihat ke batu itu, baru bagian dasar kaki yang terbentuk. Namun bentuk kaki itu begitu sempurna, begitu nyata. Urat-urat halusnya terlihat jelas. Bahkan tekstur kulitnya tampak lembut, padahal itu adalah batu keras. Malam itu Lian tidur di kamar tamu yang disediakan. Dia bermimpi buruk. Dia bermimpi, dia terperangkap di dalam kotak batu yang sempit. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas. Dan di luar kotak itu, dia mendengar suara palu dan pahat. Ting, ting, ting. Dia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya terasa kaku. Dia melihat tangannya sendiri. Kulitnya tampak sedikit lebih pucat daripada biasanya. Mungkin itu hanya efek cahaya bulan, pikirnya. Keesokan harinya, proses itu berlanjut. Tuan Yu bekerja dengan obsesi yang semakin menjadi-jadi. Dia memahat bagian pinggang dan dada. Setiap kali pahat Tuan Yu membuang serpihan batu, Lian merasakan sensasi aneh di tubuhnya sendiri. Rasanya seperti ada bagian kecil dari dirinya yang ikut terbuang. Saat Tuan Yu memahat lekuk pinggang batu itu, pinggang Lian sendiri terasa nyeri, seolah-olah ada yang menekannya dengan keras. "Tuan Yu, apakah ini normal?" tanya Lian saat istirahat makan siang. "Saya merasa sangat lemah." "Seni membutuhkan pengorbanan," jawab Tuan Yu singkat. Dia tidak makan, dia hanya minum air putih dan terus menatap batu itu. Hari demi hari berlalu. Patung itu mulai mengambil bentuk yang utuh. Itu adalah replika Lian yang sempurna, sangat sempurna hingga menakutkan. Wajah patung itu memiliki ekspresi yang sama persis dengan Lian. Matanya yang belum diberi pupil seolah sudah bisa melihat. Tetapi seiring dengan semakin sempurnanya patung itu, kondisi Lian semakin memburuk. Dia kehilangan nafsu makan, dia menjadi sangat kurus, kulitnya yang dulu bersinar kini kusam dan abu-abu. Rambutnya mulai rontok, dia hampir tidak bisa berdiri lagi. Dia ingin berhenti, dia ingin pulang. Tetapi setiap kali dia mencoba mengatakan itu, suaranya tercekak di tenggorokannya. Dia merasa terikat pada tempat itu, terikat pada batu itu. Pada hari ke-7, Tuan Yu mulai mengerjakan bagian wajah. Ini adalah bagian yang paling krusial. Lian duduk di kursi kayu karena kakinya sudah tidak sanggup menopang tubuhnya. Dia melihat Tuan Yu mendekatkan wajahnya ke wajah patung itu. Pahat kecil di tangannya bergerak dengan kelembutan yang mengerikan. Dia mengukir kelopak mata, dia membentuk hidung, dia memahat bibir. Saat Tuan Yu menggariskan pahatnya untuk membentuk senyum di wajah patung itu, Lian merasa bibirnya sendiri kaku. Dia mencoba berbicara tetapi bibirnya tidak mau bergerak. Rasanya seperti bibirnya telah berubah menjadi batu. "Tuan Yu, tolong!" Lian berkata dalam hati. Dia panik. Dia menyentuh wajahnya sendiri. Dingin. Kulitnya terasa dingin dan keras. Tuan Yu mundur setangkah. Dia mengagumi karyanya. Wajah patung itu tersenyum. Senyum yang indah dan abadi. Senyum yang dulu milik Lian. "Hampir selesai," bisik Tuan Yu. "Hanya tinggal sentuhan terakhir. Mata." Dia menoleh ke arah Lian. Lian melihat kegilaan murni di mata seniman itu. "Mata adalah jendela jiwa," kata Tuan Yu sambil berjalan mendekati Lian. "Dan batu ini membutuhkan jiwa untuk bisa melihat." Lian ingin lari, tetapi dia tidak bisa. Kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Kakinya terasa berat. Dia melihat ke bawah. Kakinya telah berubah warna menjadi putih pualam. Pengerasan itu telah dimulai.
Rasa dingin itu merambat naik dengan cepat seperti air pasang di musim dingin. Lian berusaha menggerakkan jari kakinya, namun tidak ada respon. Urat-urat di kakinya yang dulu lentur dan kuat, kini keras dan dingin. Warna putih pualam itu tidak berhenti di pergelangan kaki. Ia menjalar naik melewati betis menuju lututnya. Kain sutra merah yang dikenakannya tampak kontras dan mengerikan di atas kulit yang berubah menjadi batu. Tuan Yu tidak memperhatikan kepanikan Lian. Atau mungkin dia tidak peduli. Dia berdiri tepat di depan patung itu dengan pahat kecil di tangan kanannya dan palu di tangan kirinya. Matanya terkunci pada bagian mata patung yang masih kosong. Dia bernapas dengan berat seolah sedang menahan beban yang sangat besar. Lian ingin menjerit. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Namun tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa berat dan kaku. Rahangnya mengeras. Dia hanya bisa mengeluarkan suara gurgling yang menyedihkan dari tenggorokannya yang perlahan membatu. Air mata mengalir dari matanya, namun bahkan air mata itu terasa dingin dan kental di pipinya yang mulai kehilangan kehangatan. Tuan Yu mengangkat pahatnya. Dia menempelkan ujung logam yang tajam itu tepat di tengah bola mata kiri patung tersebut. "Sekarang," kata Tuan Yu dengan suara berbisik, "lihat aku." Tuan Yu memukul pahat itu. Ting! Rasa sakit yang menyilaukan meledak di kepala Lian. Rasanya seperti paku panas ditancapkan langsung ke matanya sendiri. Pandangannya menjadi putih sesaat. Dia merasakan tarikan yang sangat kuat dari dalam dadanya. Sesuatu sedang dicabut paksa dari tubuhnya. Ting! Pukulan kedua. Lian merasa ringan. Perasaan berat dan kaku di kakinya menghilang. Rasa sakit di sekujur tubuhnya lenyap. Namun perasaan itu digantikan oleh sensasi yang lebih menakutkan. Dia merasa dirinya melayang. Dia merasa dirinya terpecah. Tuan Yu bekerja dengan kecepatan gila. Dia memahat pupil mata patung itu. Dia memberikan detail pada irisnya. Dia menciptakan ilusi kehidupan dari batu mati. Dan dengan setiap serpihan batu yang jatuh ke lantai, Lian merasakan kesadarannya berpindah. Pandangannya kabur. Ruangan bengkel yang gelap itu berputar. Dia melihat tubuhnya sendiri yang duduk di kursi kayu. Tubuh itu terlihat menyedihkan. Kurus kering dengan kulit abu-abu dan rambut yang rontok. Mulutnya menganga dalam teriakan bisu. "Tunggu," pikir Lian. "Jika aku melihat tubuhku di sana, lalu aku berada di mana?" Ting! Pukulan terakhir. Dunia menjadi tajam kembali. Pandangannya menjadi sangat jelas. Lebih jelas dari sebelumnya. Dia bisa melihat butiran debu yang melayang di udara. Dia bisa melihat pori-pori di wajah Tuan Yu yang berkeringat. Namun, ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa berkedip. Dia mencoba menarik napas, tetapi dadanya tidak bergerak. Dia tidak butuh bernapas. Dia mencoba menoleh tetapi lehernya kaku. Dia mencoba menurunkan tangannya yang sedang dalam pose menari, tetapi tangannya terkunci di udara. Dia melihat ke bawah, dia tidak melihat kain sutra merah. Dia melihat lipatan baju yang terukir indah dari batu putih. Dia melihat tangan batu yang sempurna. Dia terperangkap. Dia bukan lagi wanita di kursi itu. Dia adalah patung itu. Tuan Yu mundur selangkah. Dia menjatuhkan alat-alatnya ke lantai. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi murni. Dia menatap Lian tepat di mata batunya. "Sempurna," bisik Tuan Yu. "Kau akhirnya sempurna." Lian ingin berteriak padanya. Dia ingin memaki. Dia ingin bertanya apa yang telah dia lakukan. Tetapi patung tidak bisa berbicara. Patung hanya bisa diam dan memandang abadi. Dia bisa mendengar pikirannya sendiri bergema di dalam penjara batu ini, tetapi tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Tuan Yu berjalan mendekati tubuh asli Lian yang duduk di kursi. Tubuh itu kini sepenuhnya diam. Kakinya telah menjadi batu padat sampai ke pinggang. Bagian atas tubuhnya masih berupa daging, tetapi daging yang sudah mati, kering seperti mumi. Wajahnya membeku dalam ekspresi horor abadi. "Sayang sekali," kata Tuan Yu sambil menyentuh pipi mayat itu dengan jijik. Wadah aslinya selalu rusak dalam proses ini. Daging itu lemah, daging itu busuk. Hanya batu yang suci.
Dia memanggil 2 orang pelayan bertubuh besar yang muncul dari pintu belakang. Mereka tampak tidak terkejut melihat pemandangan itu, seolah-olah ini adalah rutinitas biasa bagi mereka. "Bereskan sampah ini," perintah Tuan Yu sambil menunjuk mayat Lian. "Hancurkan bagian yang membatu dan bakar sisanya. Jangan sampai ada jejak." Lian melihat dengan mengeri dari mata batunya saat pelayan-pelayan itu menyeret tubuh aslinya pergi. Dia melihat dirinya sendiri dibuang seperti sampah dapur. Dia ingin menangis, tetapi batu tidak punya air mata. Tuan Yu kembali padanya. Dia mengambil kain lembut dan mulai menggosok permukaan patung itu. Dia membersihkan debu dari wajah Lian. Sentuhannya sekarang penuh kasih sayang, berbeda jauh dengan sentuhan dinginnya saat Lian masih manusia. "Kau akan tinggal di sini bersamaku," kata Tuan Yu lembut. "Kau tidak akan pernah jadi tua. Kau tidak akan pernah keriput. Kau tidak akan pernah mati. Bukankah ini yang kau inginkan? Keabadian?" Lian menyadari ironi yang kerap itu. Iya, dia mendapatkan apa yang dia minta. Dia abadi sekarang, dia cantik selamanya. Tetapi dia hanyalah sebuah benda, sebuah hiasan di dalam bengkel yang dingin dan berdebu ini. Malam turun. Tuan Yu mematikan semua lentera, kecuali satu yang dia letakkan di dekat kaki Lian. Dia duduk di sana, di lantai, menatap keciptaannya berjam-jam. Dia berbicara padanya seolah-olah mereka sepasang kekasih. Dia menceritakan tentang rahasia batu, tentang bagaimana batu memiliki memori, tentang bagaimana dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar nyanyian bumi. Lian mendengarkan dalam keheningan yang menyiksa. Saat tengah malam tiba, Tuan Yu akhirnya pergi tidur di kamar belakang. Bengkel itu sunyi senyap. Lian berdiri di sana, kaku dan putih dalam kegelapan. Dia mencoba memusatkan seluruh kemauannya untuk menggerakkan satu jari saja. Hanya satu kelingking. Jika dia bisa bergerak, dia bisa menghancurkan Tuan Yu. Dia bisa membalas dendam. Tetapi batu tidak kenal ampun. Dia tetap diam. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Suara gesekan pelan. Seperti batu beradu dengan batu. Srek! Srek! Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap, tempat di mana patung-patung gagal dan setengar jadi disimpan. Lian tidak bisa menoleh, jadi dia hanya bisa menunggu suara itu masuk ke dalam jangkauan pandangannya. Sebuah sosok muncul dari bayang-bayang. Itu adalah patung wanita lain. Patung itu tidak sehalus Lian. Pahatannya kasar, wajahnya hanya setengah jadi. Salah satu tangannya masih berupa bongkahan batu kotak. Tetapi patung itu bergerak. Dia menyeret kakinya yang berat di lantai batu. Gerakannya kaku dan menyakitkan. Suara gesekan batu itu membuat ngilu. Lian memperhatikan dengan takjub dan ngeri. Patung itu berjalan mendekatinya. Wajahnya yang setengah jadi mendongak menatap Lian. Tidak ada mata di sana, hanya cekungan kosong. Namun Lian bisa merasakan tatapannya. "Saudara," suara itu terdengar bukan dari mulut patung itu, melainkan langsung di dalam kepala Lian. Suara yang kering dan berisik seperti kerikil yang diguncang dalam toples. "Saudara baru," bisik suara itu lagi. "Selamat datang di neraka." Lian menyadari dia tidak sendirian. Bengkel ini penuh dengan mereka. Jiwa-jiwa yang dicuri. Wanita-wanita yang mencari keabadian dan menemukannya dengan cara yang paling mengerikan. Mereka semua ada di sini, terperangkap dalam batu, menunggu dalam kegelapan saat tuannya tidur. Dan mereka semua marah. Saudari baru itu tidak sendirian. Dari balik bayang-bayang pilar dan tumpukan debu marmer, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Suara gesekan batu beradu dengan lantai terdengar seperti paduan suara yang mengerikan. Srek, srek, krek. Mereka datang dalam berbagai bentuk kehancuran. Ada patung yang kehilangan separuh wajahnya, ada yang retak di bagian dada, ada yang hanya berupa tubuh tanpa kepala yang berjalan meraba-raba dinding. Mereka semua adalah wanita, atau setidaknya mereka pernah menjadi wanita. Lin ingin mundur, tetapi kakinya tertanam di lantai. Dia dikepung oleh para pendahulunya. "Jangan takut," kata suara kerikil di kepalanya. Suara itu berasal dari patung kasar yang pertama kali mendekatinya. "Kami tidak akan menyakitimu, kami juga korban." "Siapa kalian?"
Tanya Lian dalam pikirannya. Dia berharap mereka bisa mendengarnya. Kami adalah galeri Tuan Yu, jawab suara itu. Aku adalah Mei. Aku datang 10 tahun lalu. Aku ingin dia memahatku agar suamiku tidak berpaling. Lihatlah aku sekarang. Lin melihat patung bernama Mei itu. Wajahnya kasar dan tidak simetris. Salah satu matanya lebih rendah dari yang lain. Tuan Yu pasti bosan di tengah jalan atau melakukan kesalahan fatal saat memahatnya. Dia gagal membuatku sempurna, lanjut Mei. Jadi dia membuangku ke sudut. Dia tidak membiarkan aku mati. Dia membiarkan aku sadar di dalam batu cacat ini selamanya. Mengapa dia melakukan ini? Tanya Lin. Untuk seni, katanya cemooh suara lain yang lebih tajam. Suara itu datang dari patung wanita tanpa lengan. Tetapi sebenarnya itu untuk kekuasaan. Dia memakan hidup kita. Apakah kau tidak melihat betapa mudanya dia? Dia sudah memahat selama 50 tahun tetapi wajahnya tidak menua sehari pun. Dia menyerap waktu yang seharusnya menjadi milik kita. Kemarahan mulai mendidih di dalam dada Batu Lian. Dia telah ditipu. Dia pikir dia membeli keabadian, tetapi dia hanya menjadi baterai bagi penyihir gila itu. Kita harus membunuhnya, kata Lian. Para patung itu terdiam, suasana menjadi berat. Kami sudah mencoba, kata Mei, sedih. Lihatlah dia. Mei menunjuk ke tumpukan puing di sudut ruangan. Lian melihat seonggok batu hancur yang nyaris menjadi bubuk. Itu adalah Lan, kata Mei. Dia mencoba menghancurkan kepala Tuan Yu saat dia tidur 5 tahun lalu. Tuan Yu bangun. Dia punya palu pengikat, satu pukulan ke lantai, dan kami semua lumpuh. Lalu dia menghancurkan Lan menjadi kerikil sebagai peringatan. Palu pengikat, tanya Lian. Palu besinya, jawab Mei. Alat itu diberkati oleh iblis tanah. Selama dia memegang palu itu, dia adalah tuan kami. Kami tidak bisa melawannya. Kalau begitu, kita harus mengambil palu itu, kata Lian. Bagaimana caranya? Kami lambat, kami berisik. Dia tidur dengan palu itu di bawah bantalnya. Lin memandang tubuh barunya yang sempurna. Dia berbeda dari mereka. Dia tidak retak, dia tidak cacat. Dia merasa kuat. Aku tidak berisik, kata Lian. Dia mencoba menggerakkan kakinya. Berat, sangat berat. Tetapi sendi-sendinya dibuat dengan presisi yang luar biasa oleh Tuan Yu. Tidak ada gesekan kasar. Saat dia menapakkan kakinya kembali ke lantai, suaranya hanyalah dentuman tumpul yang lembut, bukan suara gerinda yang menyakitkan telinga seperti yang lain. Kau mahakarya, bisik Mei kagum. Dia membuatmu terlalu sempurna. Lin berlatih menggerakkan tangannya. Dia memutar pergelangan tangannya. Lancar. Dia bisa bergerak hampir sehalus manusia meskipun jauh lebih lambat. Aku akan masuk ke kamarnya, kata Lian. Aku akan mengambil palu itu. Atau aku akan menghancurkan kepalanya dengan tanganku sendiri. Jangan, Selamei, itu terlalu berbahaya. Aku lebih baik hancur menjadi kerikil daripada berdiri di sini menjadi pajangan selamanya, kata Lian tegas. Para patung lain saling berpandangan. Kemudian, satu persatu mereka mengangguk. Sebuah kesepakatan hening terbentuk di dalam kegelapan bengkel. Kami akan membantumu, kata Mei. Kami akan membuat suara. Kami akan mengalihkan perhatiannya jika dia bangun. Rencana itu sederhana dan putus asa. Lin mulai berjalan menuju pintu kamar tidur Tuan Yu di bagian belakang bengkel. Setiap langkah membutuhkan konsentrasi penuh. Dia harus melawan inersia batunya sendiri. Lantai bengkel bergetar sedikit setiap kali dia melangkah. Tetapi dia mencoba membuatnya sehalus mungkin. Jarak itu hanya 20 langkah, tetapi terasa seperti 20 mil. Di belakangnya, pasukan patung cacat itu menunggu dalam kegelapan, siap untuk menyerbu atau mati. Lin mencapai pintu kayu itu. Pintu itu tertutup, tetapi tidak terkunci. Tuan Yu terlalu sombong untuk mengunci pintunya. Dia yakin ciptaannya tidak bisa melawannya. Lin meletakkan tangan marmernya yang dingin di daun pintu. Dia mendorongnya perlahan. Engsel pintu itu berderit pelan. Lin membeku. Dia menunggu reaksi dari dalam. Hening. Hanya suara dengkuran halus Tuan Yu. Lin mendorong lagi, sampai celah itu cukup besar untuk tubuhnya. Dia masuk. Kamar itu sederhana. Sebuah tempat tidur, meja kecil dan jendela yang tertutup rapat. Tuan Yu tidur terlentang. Selimut menutupi dadanya. Wajahnya tampak damai dalam tidur. Sangat kontras dengan kekejamannya saat sadar. Lin melihat ke bawah bantal. Ujung gagang kayu hitam menjubul keluar. Itu dia, palu pengikat. Lin mendekati tempat tidur. Dia berdiri menjulang di atas pembuatnya. Dia melihat leher Tuan Yu yang terbuka, sangat rapuh. Satu cengkraman kuat dari tangan batunya akan meremukkan tulang leher itu seperti ranting kering.
Dia mengulurkan tangannya. Dia tidak butuh palu itu. Dia hanya perlu membunuhnya. Jari-jari batunya tinggal beberapa inci dari tenggorokan Tuan Yu. Tiba-tiba, mata Tuan Yu terbuka. Mata itu tidak mengantuk. Mata itu jernih, tajam dan penuh dengan ejekan. Kau butuh waktu 20 menit untuk berjalan dari hal depan ke sini, kata Tuan Yu tenang. Aku mendengar setiap langkahmu, Lin. Kau pikir batu bisa mengendap-ngendap? Lin tidak menunggu. Dia menyentakkan tangannya ke bawah untuk mencekik. Tetapi Tuan Yu lebih cepat. Dengan gerakan kilat dia menarik palu dari bawah bantalnya dan memukul bingkai tempat tidur besi. Tang! Suara dentingan metal itu mengirimkan gelombang kejut yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata bagi Lin. Tubuh batunya tersentak kaku, rasanya seperti disambar listrik. Tangan Lin berhenti 1 inci dari leher Tuan Yu. Dia tibuk mendorong, tetapi otot-otot hantunya tidak merespons. Dia lumpuh, terkunci dalam pose menyerang. Tuan Yu bangun dari tempat tidur. Dia merapikan jubah tidurnya dengan santai sambil memegang palu itu erat-erat. Mengejawakan, kata Tuan Yu menggelengkan kepalanya. Aku pikir kau berbeda. Aku pikir kau akan lebih berterima kasih atas keabadian yang aku berikan. Dia berjalan mengelilingi Lin, mengetuk-ngetuk lengan patung itu dengan jarinya. Tetapi aku harus mengakui, kata Tuan Yu, keberanianmu memberikan ekspresi yang bagus pada wajahmu. Lihat mata ini, marah, putus asa, sangat hidup. Ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksiku. Lalu dia melihat ke arah pintu yang terbuka. Dia melihat lusinan mata kosong yang mengintip dari kegelapan bengkel, para patung lain. Dan kalian, teriak Tuan Yu, suaranya menggema, sampah-sampah gagal. Kalian pikir kalian bisa memberontak? Mei dan yang lain mencoba mundur, tetapi suara palu tadi juga telah membekukan mereka di tempat. Tuan Yu berjalan keluar kamar, melewati Lin yang mematung. Dia menuju ke aula bengkel. Kalian perlu diingatkan tentang tempat kalian, kata Tuan Yu Koding. Dia berjalan mendekati Mei, patung yang wajahnya cacat. Kau yang memulainya bukan? Tanya Tuan Yu pada patung itu. Aku bisa merasakan kebencianmu yang busuk. Mei tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa bergerak. Tuan Yu mengangkat palu pengikatnya hai tinggi. Ucapkan selamat tinggal kepada saudarimu, kata Tuan Yu. Dia mengayunkan palu itu dengan kekuatan penuh, menghantam kepala Mei. Krak! Kepala patung itu pecah berkeping-keping. Bukan hanya pecah, batu itu meledak menjadi debu. Tubuh Mei runtuh menjadi tumpukan kerikil tak bernyawa. Suara jeritan psikis memenuhi kepala Lin. Jeritan kematian Mei. Itu adalah suara yang paling memelukan hati yang pernah dia dengar. Tuan Yu tidak berhenti. Dia berbalik ke arah patung tanpa lengan. Kau juga, katanya. Duar, satu lagi hancur. Lin mendengarkan pembantaian itu dari dalam kamar. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa mendengarnya. Suara palu menghantam batu. Suara jatuhnya puing, dan suara jeritan di dalam kepalanya yang satu persatu menjadi sunyi. Tuan Yu sedang membersihkan rumah. Dia sedang memusnahkan saksi. Dia sedang memusnahkan harapan. Akhirnya keheningan kembali ke bengkel itu. Keheningan yang berat dan berdebu. Tuan Yu kembali ke kamar tidur. Dia berlumuran debu batu. Sisa-sisa dari wanita yang pernah dijanjikan keabadian olehnya. Dia berdiri di depan Lin lagi. Sekarang tinggal kau dan Atu, sayangku, kata Tuan Yu tersenyum gila. Mereka terlalu berisik. Kau perfect, dan aku akan pastikan kau tetap perfect. Dia mengangkat palunya lagi tetapi kali ini dia tidak memukul Lin. Dia memukul lantai dengan pola ritmis tertentu. Ting, ting, tung. Lin merasa kakinya mencair, bukan kembali menjadi daging, tetapi menyatu dengan lantai. Tuan Yu menggunakan sihir palu itu untuk menanamnya. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dia akan menjadi pilar permanen di ruangan ini, penjaga tidur abadi bagi monster yang menciptakannya. Tuan Yu meletakkan palunya kembali di meja samping tempat tidur. Dia mematikan lentera. Selamat tidur karya terbesarku, bisik Tuan Yu. Dia balik tidur. Lin berdiri di sana dalam kegelapan. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menutup matanya. Dia dipaksa untuk menatap pria yang membunuhnya tidur dengan nyenyak. Dia sendirian sekarang. Semua saudarinya sudah menjadi debu. Keputusasaan yang hitam menelannya. Tetapi, kemudian, dalam keheningan total itu, Lin mendengar sesuatu. Sesuatu yang sangat pelan. Tetesan air. Tes, tes. Suara itu datang dari atap, tepat di atas tempat tidur Tuan Yu. Ada kebocoran kecil di sana yang tidak pernah diperbaiki. Tetesan air itu jatuh, bukan ke wajah Tuan Yu, tetapi jatuh tepat di atas gagang kayu palu pengikat. Di meja itu, tes. Lin memperhatikannya dengan visi batunya yang tajam. Air adalah musuh batu. Air adalah musuh kayu. Jika dia harus menunggu 100 tahun, dia akan menunggu. Dia akan menunggu air itu membusukkan gagang palu itu. Dia akan menunggu kayu itu lapuk. Karena patung memiliki satu kelebihan dibanding manusia. Mereka punya banyak waktu. Waktu bagi batu adalah konsep yang tidak relevan.
Musim berganti di luar jendela yang tertutup. Panas musim panas membuat bengkel itu seperti oven, dan dingin musim dingin membuatnya seperti lemari es. Tuan Yu menua. Rambut hitamnya mulai beruban, kulitnya mulai keriput. Namun, kesombongannya tidak pernah pudar. Lian berdiri di sana. Dia adalah saksi bisu dari kekejaman yang terus berlanjut. Tuan Yu membawa gadis-gadis lain. Gadis-gadis muda yang bodoh dan haus akan kecantikan abadi. Lian dipaksa menonton proses itu berulang kali. Dia melihat kepanikan di mata mereka saat kaki mereka membatu. Dia melihat tubuh asli mereka dibuang seperti sampah. Dia melihat patung-patung baru itu diletakkan di haula bergabung dengan koleksi hantu batu. Tetapi tidak ada yang sesempurna Lian. Tuan Yu selalu kembali padanya. Dia akan duduk di kaki Lian berbicara tentang betapa mengecewakannya gadis-gadis baru itu. Dia akan membelai kaki marmer Lian yang menyatu dengan lantai, memuji keabadian yang dia ciptakan. Sementara itu, di meja samping tempat tidur, tetesan air itu terus bekerja. Tes, tes, tes. Itu adalah pekerjaan yang lambat, sangat lambat. Butuh waktu 5 tahun untuk membuat pernis pada gagang palu itu mengelupas. Butuh 10 tahun bagi air untuk meresap ke dalam serat kayu hitam itu. Kayu yang dulunya keras seperti besi, kini mulai lunak. Spora jamur mulai tumbuh di retakan-retakan mikroskopis, memakan kekuatan palu itu dari dalam. Tuan Yu tidak menyadarinya. Dia terlalu sombong untuk percaya bahwa alatnya bisa rusak. Dia percaya sihir pelindungnya abadi. Dia tidak tahu bahwa air adalah pelarut segala sesuatu, bahkan sihir sekalipun. Suatu malam, badai besar melanda kota Batu Putih. Angin menderu seperti iblis yang kelaparan. Atap bengkel bergetar. Kebocoran di langit-langit kamar tidur Tuan Yu semakin deras. Air tidak lagi menetes, tetapi mengalir kecil langsung membasahi meja dan gagang palu. Tuan Yu terbangun karena suara guntur. Dia dalam suasana hati yang buruk. Usianya sudah 70 tahun sekarang. Sendi-sendinya sakit, napasnya berbunyi. Dia membenci kelemahannya sendiri. Dia membenci kenyataan bahwa dia sang pencipta keabadian sedang sekarat perlahan, sementara ciptaannya tetap muda selamanya. Dia melihat Lian berdiri di sana, cantik, sempurna, mengejek. "Kau menatapku," pikir Tuan Yu. "Kau pikir kau menang karena aku menjadi tua." Kemarahan yang tidak rasional menguasainya. Dia ingin menghukum sesuatu. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia ingin mendengar suara batu yang pecah untuk mengingatkan dirinya bahwa dia masih berkuasa. Dia meraih palu pengikat dari meja yang basah. "Aku akan mematahkan satu jarimu," kata Tuan Yu dengan suara serak. "Hanya satu, agar kau ingat rasa sakit, agar kau ingat siapa Tuhanmu." Lian melihatnya. Dia melihat air yang menggenang di meja. Dia melihat warna kayu gagang palu yang menghitam karena busuk. Tuan Yu bangkit dari tempat tidur. Dia mengangkat palu itu tinggi-tinggi. Dia mengayunkannya dengan sisa tenaga orang tua yang marah. Targetnya adalah tangan Lian yang lentik. Lian tidak bisa menutup mata. Dia hanya bisa menunggu. Palu itu turun. Krak! Suara itu bukan suara logam menghantam batu. Itu adalah suara kayu yang patah. Tepat saat kepala palu membentur udara, gagang kayu yang sudah lapuk itu tidak kuat menahan gaya sentrifugal dari ayunan Tuan Yu. Gagangnya patah di tengah. Kepala besi palu itu terlepas.
Benda itu terbang melintasi ruangan, menghantam dinding jauh di belakang Lian dan jatuh ke lantai dengan suara dentingan yang menyedihkan. Tuan Yum berdiri mematung. Di tangannya, dia hanya memegang potongan kayu lapuk yang basah. Dia menatap potongan kayu itu dengan tidak percaya. Wajahnya pucat. Dia tahu apa artinya ini. Simpul sihirnya putus. Lian merasakan getaran di kakinya. Bukan getaran lantai, tetapi getaran di dalam dirinya. Kekuatan pengikat yang menahannya di lantai mencair. Rasa lumpuh yang telah memenjarakannya selama puluhan tahun tiba-tiba lenyap. Inersia batu itu masih ada, beratnya masih bertonton, tetapi kendalinya telah kembali. Lian menggerakkan jarinya. Bunyi krik pelan terdengar saat sendi batu itu bergeser setelah sekian lama diam. Tuan Yu mendengarnya. Dia mendongak, matanya terbelakak horor. "Tidak," bisik Tuan Yu. Lian melangkah maju. Suara langkah kakinya berat. Dum, dum. Lantai kamar tidur retak di bawah beban kakinya yang baru terbebas. Tuan Yu mundur. Dia tersandung selimutnya sendiri dan jatuh ke lantai. Dia merangkak mundur seperti kepiting ketakutan. "Jauhi aku!" teriak Tuan Yu, suaranya pecah. "Aku penciptamu! Aku ayahmu!" Lian tidak menjawab. Patung tidak berbicara. Dia hanya terus maju, langkah demi langkah. Dum, dum. Di luar kamar, di haula bengkel yang besar, terdengar suara gesekan. Ribuan suara gesekan. Patung-patung lain juga telah bangun. Mereka yang telah diam dalam kegelapan kini menyeret tubuh yang cacat mereka mendekat ke sumber ketakutan tuannya. Tuan Yu tersojok di kujur kamar. Dia tidak punya senjata. Palu saktinya hancur. Dia hanyalah seorang pria tua yang lemah berhadapan dengan 1 ton batu yang marah. Lian berdiri di atasnya. Dia menutupi cahaya bulan. Bayangannya menelan Tuan Yu. "Ampun," cicit Tuan Yu. "Aku memberimu keabadian." Lian mengulurkan tangannya. Tangan yang dulu dipuji Tuan Yu sebagai mahakarya. Tangan penari lentik dan indah. Dia mencengkram leher Tuan Yu. Kulit tua bertemu dengan batu dingin. Tuan Yu mencoba melepaskan cengkeraman itu. Dia memukul-mukul lengan batu Lian dengan tangan layunya. Tidak berguna. Rasanya seperti memukul tiang kuil. Lian tidak langsung meremukannya. Dia ingin Tuan Yu merasakannya. Dia ingin Tuan Yu merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang dia rasakan selama puluhan tahun. Dia mengangkat pria tua itu ke udara, kakinya menendang-tendang tak berdaya. Lian melihat mata Tuan Yu. Di sana dia melihat bayangan dirinya sendiri, wajah batu yang sempurna, tanpa emosi. Keabadian, pikir Lian. "Kau benar Tuan Yu, ini adalah keabadian." Lian mengeratkan cengkeramannya. Krek. Suara tulang leher yang patah terdengar renyah di ruangan sunyi. Tubuh Tuan Yu menjadi lemas. Dia mati. Matanya melotot menatap karya terbesarnya. Lian menjatuhkan mayat itu ke lantai. Dia berdiri diam sejenak, merasakan kepuasan yang dingin. Dendamnya terbalas. Dia berjalan keluar dari kamar tidur, menuju haula utama. Di sana, dalam kegelapan, puluhan patung menunggunya. Patung-patung yang cacat, yang retak, yang tidak sempurna. Semuanya berpaling ke arah Lian. Mereka tidak bersorak. Mereka tidak bisa bersorak. Lian berjalan ke tengah ruangan. Dia melihat pintu bengkel yang besar. Pintu itu tertutup palang kayu. Dia mendekati pintu itu. Dengan satu pukulan, palang kayu tebal itu hancur berkeping-keping. Pintu terbuka, cahaya bulan dan angin malam masuk. Udara segar, bau hujan, bau kebebasan. Tetapi Lian tidak keluar. Dia berhenti di ambang pintu. Dia melihat kulit batunya yang putih bersinar di bawah bulan. Kemana dia akan pergi?
Dunia di luar sana adalah dunia manusia, dunia daging yang lemah dan membusuk, dunia waktu. Dia tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Jika dia pulang, keluarganya sudah mati. Jika dia menari, panggung akan runtuh di bawah beratnya. Dia bukan lagi Lian si penari. Dia adalah monumen. Dia berbalik. Dia melihat saudara-saudarinya, para wanita batu yang tidak punya tempat tujuan. Lian menutup pintu bengkel itu kembali. Dia berjalan ke tengah ruangan, di mana bongkahan marmer mentah masih menunggu. Dia duduk di sana di atas tahta batu yang dulu diduduki Tuan Yu. Dia tidak akan pergi. Bengkel ini adalah rumah mereka sekarang.